Ini adalah kisah indah untuk preman. Hai preman, dengar kisah indah ini. Hei orang yang bejat, dengan kisah ini. Hei orang yang katanya ahli maksiat, dengar kisah ini. Ini kisah indah. Si preman pasar terkenal di pasarnya kalau dia suka membuat gara-gara ontran-ontran keributan di pasar. Ibaratnya tidak ada kemaksiatan kecuali dia pernah melakukannya. Di sisi lain ahli ibadah di atas bukit, kerjaannya sholat dan puasa, sholat dan puasa. Suatu ketika Allah menghendaki keduanya bertemu. Sang preman pasar tiba-tiba tergerak hatinya, aku ingin naik ke atas bukit, ingin bertemu dengan kiai, atau pokoknya aku pengen ketemu, minta doa dah, ibarat begitu. Padahal dia Bandung bandel dia nggak sholat, nggak ibadah, pokoknya Bandung. Tiba-tiba tergerak hatinya, ingin ketemu dengan sang kiai yang ada di atas. Dan sang ustadz yang ada di atas, sang ahli ibadah saat itu kebetulan kehabisan bekal, mau tidak mau harus turun ke bawah, beli bekal di pasar untuk dibawa ke atas. Turunlah sang ahli ibadah dari atas bukit di jalan setapak. Bukan seperti zaman sekarang jalannya aspal besar, tidak, zaman dulu jalan setapak. Dan sang preman naik ke atas bukit ingin ketemu dengan ustadz yang sangat masyhur di ahli ibadah di atas bukit sana. Semuanya meniti jalan setapak, karena jalan setapak mereka berdua berpapasan bertemu di tengah jalan setapak. Apa yang terjadi? Harus ada yang mengalah. Jika tidak ada yang mengalah akan tabrakan. Rupanya sang preman itu dari kejauhan melihat sang ustadz, sang ahli ibadah di jalan setapaknya dengan jubahnya yang berkibar. Kibaran jubahnya dirasakan oleh hatinya dan dia bergetar. Oh, ustadz mau turun. Yang ada kagum dan penghormatan. Yang ada kagum dan penghormatan sehingga sang preman pun dia meminggir di jalan setapak, memberi jalan kepada sang ustadz dengan berkat isyarat dengan tangannya, karena lesannya sudah tidak bisa bertutur kata. Ia beri isyarat dengan tangannya yang artinya silakan ustadz. Sang ustadz melihat preman, menurut dia preman ya preman, kerjanya membuat ontran-ontran gara-gara buat kerusakan. Di saat sang ustadz mendapatkan sambutan tangan yang artinya silakan, dia merasa berhak, ya dong saya ustadz. Melangkah begitu saja melewati sang preman, tidak mengucapkan assalamualaikum, tidak menegur hendak kemana engkau, tidak menyapanya, melewati saja karena dia merasa bahwasanya dia adalah ahli ibadah, yang di hadapannya adalah preman pasar yang ahli maksiat. Apa yang terjadi setelah itu? Disebutkan dalam kisah itu, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu tentang keadaan mereka berdua. Ternyata Allah rubah semuanya. Sang preman pasar di saat dilewati oleh sang ustadz tidak pernah tersinggung hatinya, bahkan dia semakin koreksi diri. Oh, ustadz itu baik benar dijaga oleh Allah. Tahu saya naik ke atas, kenapa dia turun? Oh, husnudzon masih. Husnudzon dia. Sampai sang ustadz berjalan turun ke bawah, sampai hilang dari pandangannya, tapi tidak hilang penghormatan dari hatinya. Apa yang terjadi? Allah rubah. Yang katanya sang preman ahli maksiat, karena ternyata di hatinya masih melihat syiar Allah, segala sesuatu ada hubungan dengan Allah, maka Allah kasih tobat. Dikasih oleh Allah tobat dan dirubah. Dia menjadi orang baik saat itu juga. Begitu sebaliknya, orang yang katanya ahli ibadah akan tapi kok merendahkan orang lain, saat itu diganti copot hidayahnya oleh Allah. Maka berhati-hatilah hai hamba Allah. Jangan berani merendahkan siapapun. Jangan biasa merendahkan siapapun, biarpun kelihatannya di mata kita dia ahli maksiat.